Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq ajmain. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Di hari Jumat, di siang yang berpotensi untuk hujan, marilah kita tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan ketakwaan kita dengan sebenar-benarnya, yaitu tetap menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Dalam pesan takwa kita selalu saja diperintahkan untuk banyak-banyak mengerjakan kebaikan dan kebajikan dan meninggalkan perbuatan buruk. Untuk mengimplementasikan ketakwaan kita, setidaknya kita perlu memperkuat iman kita. Karena dengan iman yang kuat, maka ketakwaan yang begitu berat pun tidak akan terasa. Diriwayatkan dalam suatu hadis bahwa di pagi hari ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya dan bertemu dengan sahabat-sahabatnya. Nabi menyapa mereka, "Kaifa asbahtum?" Para sahabat menjawab, "Asbahna bil mu'minina billahi azza wa jalla." Nabi menyapa mereka, "Apa kabar kalian semua di pagi hari ini?" Para sahabat menjawab, "Pagi hari ini kami semua tetap dalam keadaan beriman." Lalu Nabi bertanya, "Ma alamatu imanikum?" Apa tanda-tanda iman kalian? Para sahabat menjawab, qalu nasbiru 'alal bala wa nashkuru 'alar rakha wa narda bil qada. Kami bersabar terhadap bala ataupun musibah yang menimpa. Kami bersyukur terhadap apa yang telah kami nikmati, dan kami ridha, kami senang apa yang telah Allah tetapkan. Lalu Nabi berkata, faqala alaihi salatu wassalam, "Antumul mu'minuna haqqan wa rabbil Ka'bah." Kalian adalah orang-orang yang benar-benar beriman demi Allah, Tuhan Ka'bah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam hadis ini dijelaskan bahwa orang yang beriman itu setidaknya memiliki 3 tanda. Dan dengan 3 tanda ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersumpah demi Allah, demi Tuhannya Ka'bah, bahwa para sahabat tersebut yang menjawab adalah orang-orang yang imannya benar. Tiga tanda yang dapat kita ambil pelajarannya dari hadis tersebut adalah yang pertama sabar, yang kedua bersyukur, dan yang ketiga ridho
terhadap qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun sabar, kita dapat ambil dan terdapat di Al-Quran serta di hadis. Anjuran bersabar itu menjadi otoritas sebagai orang mukmin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam satu hadis itu mengecam orang yang tidak bersabar. Man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i falyaltamis rabban siwai. Barang siapa yang tidak ridha dengan ketetapanku, kata Allah, dan dia tidak sabar atas musibah atau ujian yang aku timpakan, maka carilah Tuhan selain aku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Walaupun Allah mengecam, di sisi lain ada manfaat bersabar. Dan di sisi lain juga ada keutamaan-keutamaannya. Keutamaan orang yang bersabar dalam menghadapi hidupnya, dalam menghadapi perintah Allah dan dalam menjauhi larangannya, maka balasannya adalah surga dan seluruh dosa-dosanya akan gugur dan Allah akan selalu bersamanya di setiap keadaan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair." Sungguh alangkah mengagumkan keadaan orang yang beriman, karena semua keadaannya itu baik. Walaysa dzalika li ahadin illa bil mu'min. Hal tersebut itu tidak bisa didapat kecuali hanya ada pada orang yang beriman. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Jika orang mukmin itu mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, dia bersyukur dan itu baik untuknya. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Dan jika dia tertimpa musibah, dia bersabar dan itu baik buat dirinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu tadi tanda pertama bagi orang mukmin, yaitu bersabar. Tanda yang kedua yaitu bersyukur. Bersyukur merupakan sikap atau perasaan terima kasih yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikannya. Bahkan tidak sedikit nikmat tidak didapat, dia masih bisa bersyukur. Itu yang luar biasa. Dan itu terjadi pada saudara-saudara kita di Gaza. Walaupun rumah-rumah mereka dibombardir, runtuh, hancur, saudara mereka wafat, meninggal syahid, mereka tetap mengucapkan alhamdulillah. Masya Allah. Selagi mereka masih bisa mengucapkan alhamdulillah, rasa syukur mereka begitu luar biasa. Karena Allah tidak mencacatkan, mematikan lisannya untuk tetap berzikir kepadanya. Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mereka masih tetap bersyukur atas keadaannya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengumumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmatku kepadamu, dan jika kamu mengingkari, jika kamu kufur, maka ketahuilah bahwa azabku sangat berat, azabku sangat pedih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam Islam, konsep bersyukur itu memiliki arti yang sangat dalam dan memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan seorang mukmin. Ada beberapa manfaat bersyukur dalam Islam, yaitu diantaranya yang pertama, bersyukur dapat membentuk ketaatan kepada Allah. Kemudian yang kedua, dapat mewujudkan keimanan kepada Allah yang kuat. Yang ketiga, dapat mencegah dan melindungi diri dari kekurangan.
Kemudian bersyukur juga dapat menjaga hatinya dari kecemburuan, dari kebencian dan keinginan yang berlebihan terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Dan bersyukur dapat membawa rasa damai, membawa perasaan puas dengan apa yang sudah diberikan kepadanya. Syukur juga dapat dipercaya dan dapat menyembuhkan penyakit sebagai obat dari segala masalah jiwa seperti kesedihan, kecemasan, dan ketakutan. Selain itu, ma'asyarul muslimin, bersyukur juga dapat mengangkat derajat orang yang selalu bersyukur berada di sisi Allah lebih tinggi dibanding yang lain. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah, itu tadi tanda orang yang beriman yang kedua. Tanda orang yang beriman yang ketiga yaitu dia ridho, dia senang dengan ketetapan qada qadar yang telah ditetapkan untuk dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa biidznillah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah, wallahu bikulli syai'in alim." Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan hidayah kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Al-Quran surah At-Taghabun ayat 11. Ma'asyiral muslimin akramakumullah, ayat ini menjelaskan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, baik itu kebaikan maupun keburukan, semua adalah karena izin Allah. Semua yang terjadi pada kaum muslimin, semua itu karena kehendak Allah, dan itu merupakan bagian dari iman kita kepadanya, bahwa baik dan buruknya itu merupakan suatu yang mendesak untuk kita imani. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di bulan Rajab ini marilah kita tetap bertakwa, kita tingkatkan ketakwaan kita, yaitu setidaknya dengan mengimplementasikan 3 sifat ataupun tanda orang beriman yang para sahabat sebutkan di hadapan Nabi kita Muhammad SAW. Nasbir alal bala, kita sabar terhadap cobaan. Wa nashkur alal rakha, kita bersyukur atas semua kenikmatan. Wa nardo bil qada'i, dan kita ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja khutbah singkat yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqil bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin mukhtar wa alil athhar wa ashabil akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma nahakum anhu wa hadar wa alamu anna Allah amarkum bi amrin bada fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi wa sallasa bikum ayyuhal mu'minuna min bariyati jinnihi wa insi faqala ta'ala mukhbiran wa amiran innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wardallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyati sahabati Rasulillahi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in wa 'anna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izal Islam wal muslimin wa ansuril Islam wal mujahidin wa khdhul man khadal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana ya Rabb fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana ya Rabb fi sa'iril buldanil muslimin. Allahumma ahlik sahyuniyin. Allahumma ahlikil yahud. Allahumma ahlik Amerika من الظالمين. اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم أقلل عددهم، اللهم دمر ديارهم إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.